Terungkap, makam kuno menyimpan raja yang masih hidup sejak ratusan tahun lalu. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Merapi, tersebar legenda tentang makam kuno yang dipercaya menyimpan jasad seorang raja dari kerajaan yang telah lama hilang. Warga setempat selalu memperingatkan siapapun agar tidak mendekati tempat itu. Konon, siapa saja yang berani mengusiknya akan terkena kutukan mengerikan. Namun, legenda itu tidak menghentikan seorang arkeolog muda bernama Raka untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Sebelum lanjut silahkan like, komen, dan subscribe di channel ini, agar Anda kedepannya yang duluan mendapat informasi terbaru dari channel ini. Begini ceritanya, simak baik-baik. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Merapi, tersebar legenda tentang makam kuno yang dipercaya menyimpan jasad seorang raja dari kerajaan yang telah lama hilang. Warga setempat selalu memperingatkan siapapun agar tidak mendekati tempat itu. Konon, siapa saja yang berani mengusiknya akan terkena kutukan mengerikan. Namun, legenda itu tidak menghentikan seorang arkeolog muda bernama Raka untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Raka adalah seorang arkeolog berjiwa petualang. Ketika ia mendengar tentang makam kuno yang disebut makam Raja Tidur, rasa penasarannya memuncak. Dibantu oleh kelompok, ia mulai menggali informasi lebih dalam. Menurut para sesepuh desa, makam itu terletak di dalam hutan lebat dan selalu diselimuti kabut tebal. Dengan tekad yang kuat, Raka dan tim berangkat menuju lokasi. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka tiba di sebuah area tersembunyi di balik tebing curam. Di sana, berdiri sebuah bangunan batu berlumut dengan ukiran kuno yang menunjukkan simbol kerajaan. Ini luar biasa, gumam Raka sambil mengusap ukiran yang mulai terkikis oleh waktu. Saat mereka mencoba mencari pintu masuk, salah satu anggota tim menemukan batu besar yang tampak seperti pintu rahasia. Dengan usaha keras, mereka berhasil mendorong batu itu hingga terbuka, mengungkap sebuah lorong gelap yang membawa mereka ke dalam makam. Di dalam lorong itu, mereka menemukan berbagai artefak berharga, termasuk pedang emas, perhiasan, dan ukiran yang menggambarkan kisah seorang raja besar bernama Raja Baskara. Legenda menyebutkan bahwa raja ini memiliki kekuatan luar biasa dan konon masih hidup meskipun telah berabad-abad lamanya. Semakin dalam penjelajahan mereka, udara terasa semakin dingin dan aura mistis mengancam mereka. Salah satu anggota tim, Dimas, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. "Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita," bisiknya dengan suara gemetar. Raka hanya mengangguk, berusaha mengabaikan perasaan merinding yang mulai menjalar di tubuhnya. Mereka terus melangkah hingga menemukan sebuah ruangan besar di mana sebuah peti batu raksasa berdiri megah di tengahnya. Dengan penuh hati-hati, Raka mendekati peti batu itu. Ada tulisan kuno yang terukir di permukaannya. "Siapa yang membangunkanku, bersiaplah menghadapi takdirnya." Jantung Raka berdegup kencang, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Dengan bantuan usaha, ia mulai menggeser tutup peti yang berat itu. Saat peti terbuka, mereka terkejut melihat sosok pria yang memegang emas dengan mahkota di kepalanya. Tubuhnya tampak utuh, seolah-olah ia baru saja tertidur. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka bergetar, dan mata pria itu terbuka. Mereka semua terkejut dan mundur dengan panik. Raja Baskara perlahan bangkit, menatap mereka dengan mata yang bersinar keemasan. "Siapa kalian?" Suaranya dalam dan bergema di ruangan itu. Dimas yang paling takut berlari langsung ke arah pintu keluar, tetapi sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, tubuhnya tiba-tiba membeku seperti patung batu. Semua orang berteriak ketakutan. "Kalian telah membangunkanku dari tidur panjangku," Raja Baskara berkata dengan suara yang menggema. "Dan kini, kalian harus membayar harganya." Raka mencoba menenangkan dirinya. "Kami hanya ingin mengetahui kebenaran sejarah, Baginda. Kami tidak bermaksud mengusik ketenangan Anda." Mata Raja Baskara menatap tajam. "Aku tertidur bukan karena keinginanku sendiri. Aku dikurung di sini oleh pengkhianat yang ingin merebut tahtaku. Tapi sekarang aku telah bangun, dan kerajaan harus kembali padaku." Raka sadar bahwa raja ini masih berpikir dia hidup di masa lalunya. Dengan hati-hati, ia menjelaskan bahwa kerajaan Baskara telah lama runtuh dan dunia sudah berubah. Raja itu sesaat, lalu menghela nafas berat. "Jika memang begitu, maka aku telah kehilangan segalanya." Tiba-tiba, tubuhnya mulai bersinar dan perlahan menghilang, meninggalkan mahkotanya di lantai. Sesaat sebelum menghilang, ia berkata, "Sampaikan kepada dunia bahwa Raja Baskara pernah ada, dan jangan biarkan mengkhianati merusak sejarah yang sebenarnya."
Setelah kepergian Raja Baskara, tubuh Dimas yang membeku perlahan kembali normal. Tim Raka menggali keluar dari makam dengan membawa bukti sejarah yang luar biasa. Mereka menceritakan semuanya kepada masyarakat dan para sejarawan, yang akhirnya mengakui keberadaan Raja Baskara dalam sejarah yang sebelumnya hilang. Namun, satu pertanyaan masih membayangi Raka, apakah mungkin masih ada raja lain yang tertidur di makam-makam lain yang belum ditemukan? Misteri itu belum sepenuhnya terpecahkan. Meskipun dunia telah mengungkap kisah Raja Baskara, makamnya kembali tertutup rapat, seolah menunggu orang lain yang cukup berani untuk mengungkap rahasia lainnya. Cukup sampai di sini dulu, sekian dan terima kasih.